Halo Mams, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Dida Nurul. Di video kali ini saya akan membahas tentang Grito atau yang biasa dikatakan gurita ya Mams. Gurita ini biasanya tuh memang tradisi turun-menurun dari sejak zaman nenek moyang kita ya Mams. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita nggak sadari bahwa gurita atau grito itu sendiri bisa mendatangkan banyak kerugian untuk si bayi itu sendiri. Katanya grito itu bisa menjadikan perut si bayi nggak gede, bisa mengecilkan pusat yang bodong katanya. Itu benar nggak sih? Nah, sebenarnya ini diawali dari orang tua yang cemas karena perut bayi itu biasanya masih besar ya Mas, dan pusatnya yang baru saja puput itu biasanya kelihatan lebih bodong atau lebih menonjol. Itu sebenarnya normal terjadi pada si bayi. Nanti dia bisa akan mengecil dengan sendirinya tanpa menggunakan grito. Nah, grito sendiri itu bisa menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, bisa menjadikan kulit si bayi iritasi. Bedong itu sendiri kan berlapis-lapis ya Mams, dan ditali-tali sangat kencang. Itu bisa menjadikan badannya berkeringat dan terjadi iritasi pada kulit bayi karena mengingat kulit bayi itu sendiri masih sangat sensitif. Makanya di peraturan yang baru sekarang ini disarankan untuk menggunakan kaos dalam atau kaos katung atau apalah bahasanya, itu saja, karena itu enggak menyebabkan gerah dan enggak menyebabkan kulit si bayi iritasi. Perut si bayi itu sendiri kelihatan besar itu biasanya karena si perut bayi itu mungkin ada anginnya atau perut bayi belum bisa mendorong isi usus di dalam perut, jadi dia akan lebih kelihatan menonjol. Jadi perut si bayi jangan khawatir Mams, dia akan mengecil dengan seiring berjalannya waktu, seiring dengan tumbuh kembangnya dia. Nah, kalau pusat yang bodong atau pusat yang menonjol itu sendiri itu disebabkan karena dia baru saja lepas ya tali pusatnya, dan otot cincin yang ada di tali pusat itu sendiri masih belum menutup dengan sempurna, makanya kelihatan lebih menonjol dan tidak mengakibatkan suatu gangguan kesehatan yang serius pusat bayi yang menonjol itu. Jadi jangan khawatir, dia bakal kembali ke bentuk semula dengan seiringnya berjalannya waktu itu sendiri. Perut besar, pusat bodong itu nanti biasanya dia akan mengecil dengan seiring berjalan waktu. Biasanya dia akan menyesuaikan ketika anak sudah berusia 3-5 tahun. Nah, pemakaian grito itu sendiri yang kedua bisa mengakibatkan sesak nafas. Pemakaian grito yang terlalu kencang biasanya kan ditali kencang set gitu kan. Biasanya orang tua kan nyuruhnya untuk ditali kencang-kencang biar perutnya nggak gede. Nah, itu justru akan mengakibatkan perutnya sesak, dadanya sesak, dan bisa sesak nafas. Selain itu, pemakaian grito yang terlalu kencang bisa mengakibatkan perut bayi menjadi sempit dan makanan yang masuk akan mudah kembali keluar atau mudah gumoh ya Mams. Jadi, gumoh itu bukan hanya disebabkan karena lambung bayi yang kecil, tapi bisa jadi karena pemakaian grito yang sangat kencang dan bisa mengakibatkan lambungnya menjadi sempit dan makanan yang masuk itu tadi bisa keluar lagi atau mudah gumoh. Selain itu, kalau misalnya tali pusat yang belum puput dikasih grito yang biasanya akan mudah berkeringat kulit bayi, itu bisa juga nanti kotoran-kotoran yang ada di dalam pusat yang belum puput itu tadi bisa mengakibatkan infeksi karena sulit untuk dibersihkan. Misalnya kalau kotor itu nggak kelihatan, justru harus dibuka ya Mams ketika luka tali pusatnya belum puput, karena harus dibersihkan ketika terkena kotoran atau
pipis bayi supaya tidak terjadi infeksi. Nah, makanya harus hati-hati ya Mams ketika menggunakan Grito. Boleh menggunakan Grito tapi dengan catatan tidak boleh terlalu kencang atau ketika suhu ruangan itu terlalu dingin untuk menghangatkan si bayi. Tapi sebenarnya pemakaian Grito itu sendiri lebih banyak merugikan si bayi ketimbang manfaatnya. Tenang aja Mams, nanti ketika si anak sudah mulai berusia 3-5 tahun, nanti dia bakal menyesuaikan. Misalnya perutnya yang tadinya masih belum bisa mengecil, nanti bakal bisa mengecil sendiri. Ketika nanti pusatnya kelihatan menonjol atau bodong, nanti dia bakal bisa mengecil sendiri kok Mams. Gak usah diikat-ikat kencang-kencang Pak Grito, nanti malah kita sendiri yang rugi ya, kasihan bayinya juga ya Mams. Nah, itu tadi sedikit tentang Grito pada bayi atau gurita. Kita bisa memberikan sedikit edukasi kepada orang tua terdahulu ketika menyarankan untuk memakai Grito yang kencang. Nggak apa-apa, kita bisa memberikan edukasi yang benar kepada orang tua daripada nanti yang rugi bayinya itu sendiri. Nah, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng karena saya akan sering share seputar kesehatan ibu dan anak. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Tinggalkan pesan ketika ada yang perlu didiskusikan atau saran saya disuruh buat video tentang apa. Nah, sekian dari saya. Thank you for watching. Bye.